relawan sepertinya lebih banyak yang mendorong untuk ketimbang tidak setuju untuk maju. Itu selain alasan tadi ya, masih ada harapan tadi untuk Jakarta. Apa alasan lain yang Bang Gis lihat? Karena Jakarta selama ini dirusak oleh Heru. Dan survei itu bisa-bisa membuat penipuan publik. Contohnya yang kemarin aja Pilpres itu juga kan penipuan publik. Tiba-tiba dari 42 lompat menjadi 50 sekian dalam waktu yang relatif singkat. Itu kan gak masuk di akal. Jadi kalau ditanya saya soal survei Anies tinggi atau tidak, apakah saya bergembira? Tidak. Kemarin juga ada diskusi semacam itu. Udahlah, lebih baik dengan Kaisang supaya kita tidak bermasalah ke depan segala macam. Ya kalau pilihan Anda kayak gitu silahkan aja. Tapi kalau itu yang terjadi ya, gue bukan hanya mundur, gue akan jadi lawan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Itu khasnya RH channel ya. Sobat RH sekalian, tidak usah berpanjang-panjang. Kalau mengenal sosok ini pasti tahu apa yang kita bicarakan. Gis Khalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gis. Luar biasa Bang Gis ya. Makasih Bang Gis. Seingat saya Bang Gis sudah ketiga kalinya datang ke RH Channel. Sana di ruang sana pertama kali, ruang sini dua kali ya. 2 kali. Dan topiknya tetap Anies Baswedan. Kita bukan anak kecil Mas Anies. Jadi Bang Gis. Yap. Deja vu ya. Apa perasaan Bang Gis ketika kemudian kelihatannya wah ini kita bakal berkompetisi lagi. Dari Pilkada DKI 2017, Pilpres 2024 dan mungkin saja hampir pasti ya, walaupun tidak bisa 100% kita katakan Anies akan berkompetisi lagi di Pilkada Jakarta 2024. Mood perasaannya gimana? Saya senang ya kalau Anies masuk lagi di dalam kompetisi Pilkada DKI. Karena kita setidaknya masih punya harapan untuk melihat pemimpin yang bagus, keren dari kepemimpinan nasional yang busuk. Jadi kita punya alternatif untuk melihat Jakarta, paling tidak mungkin insya Allah Jakarta terselamatkan. Kan Pilpres itu prosesnya busuk, hasilnya juga busuk. Jadi kalau ada Anies nanti ya kita bisa melihat alternatif, bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Oke ya, ini mendalam sekali langsung. Jadi intinya adalah banyak orang berharap ya Anies tidak nyalon awalnya ya. Waduh kalau nyalon turun kelas. Ya. Tapi terakhir-terakhir ini relawan sepertinya lebih banyak yang mendorong Untuk ketimbang yang tidak setuju untuk maju. Itu selain alasan tadi ya, masih ada harapan tadi untuk Jakarta. Apa alasan lain yang Bang Gis lihat? Karena Jakarta selama ini dirusak oleh Heru. KJP pencairannya bermasalah, KJMO dari 19.000 dikurangi menjadi 7.000 atau 9.000. Tagline Jakarta dirubah. Banyak hal lah. Jadi banyak program-program yang sesungguhnya sudah bagus dan sejak yang ditunjuk oleh Jokowi ini malah menjadi bermasalah gitu loh. Jadi orang berharap untuk kembali mendapat kepemimpinan orang seperti Anies agar program-program yang sebelumnya berjalan dengan baik bisa berlangsung lagi. Kira-kira itu. Dan itu bukan relawan kok. Sebagian besar warga saya lihat. Kita nggak ada yang ikut-ikutan tuh.
deklarasi-deklarasi yang terjadi belakangan ini. Pada umumnya warga RW sekian, Mayoran, Johar Baru. Relawan belum ada yang dibentuk, belum ada yang turun. Bang Gez, Ya. kalau kita lihat Pilpres sama Pilgub ini agak beda ya. Kalau di Pilpres, Anies tidak pernah menempati ranking pertama survei. Saya sih tidak percaya survei 100%, tetapi paling tidak saya membaca berita dan data ya. Oke. Tinggal bacakan aja. Wah, pernah nomor 1 Ganjar, Prabowo, dan akhirnya Prabowo nomor 1. Tapi di pilkada ini agak berbeda. Litbang Kompas kemarin baru-baru ini 2-3 hari yang lalu merilis hasil surveinya dan Anies nomor 1. Ya. 29 sekian persen, Ahok nomor 2 20 sekian persen, kemudian Ridwan Kamil nomor 3. Kaisang unfortunately cuma 1% ya. Makanya saya bilang Anies tertinggi surveinya, Kaisang dibenci. Oke. Sementara kita tahu bahwa pilkada masih 4 bulan lagi. November. Kalau ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lagi ya. Apa yang ingin dikatakan Bang Gez melihat fenomena tersebut? Dengan catatan bahwa dulu Ahok juga digitukan, tertinggi, akhirnya plong. Ganjar tertinggi, plong. Bagaimana? Jadi survei itu kan alat ukur ilmiah ya. Ya. Yang seharusnya diperlakukan secara jujur, secara objektif. Tetapi karena seringkali lembaga survei itu memainkan hasil survei dengan cara-cara kotor, atau misalkan saya sebut nama saja, Kodari contohnya. Ya. Itu kan makhluk yang paling buat saya Ya. nista. Karena dia itu menggunakan alat-alat ilmiah itu untuk bukan objektif tetapi malah untuk kepentingan kekuasaan misalkan. Jadi sejak pilkada 2017 saya orang yang bisa dikatakan tidak percaya sama sekali dengan survei. Gitu, karena bukan dengan surveinya tetapi dengan para pengelolanya. Ya. Jadi kalau dikatakan sekarang survei Anies 29, ada yang sudah mengatakan 37, ada yang bahkan sudah mengatakan 46. Saya katakan persetan itu semua. Oke. Jadi kalau mau menangkan Anies, kita mulai saja lagi dari nol, dari bawah, dan jangan lihat survei, kira kerja saja terus di lapangan. Karena apapun ceritanya, yang akan memenangkan Anies adalah bagaimana pola kita mendekati warga. Gitu loh. Jadi bukan survei. Dan survei itu bisa-bisa membuat penipuan publik. Contohnya yang kemarin aja Pilpres itu juga kan penipuan publik. Tiba-tiba dari 42 lompat menjadi 50 sekian dalam waktu yang relatif singkat. Itu kan gak masuk di akal. Jadi kalau ditanya saya soal survei Anies tinggi atau tidak, apakah saya bergembira? Tidak. Apakah survei Anies itu adalah salah satu alat ukur yang benar? Saya tidak percaya. Yang saya percaya adalah warga-warga di Jakarta itu melakukan aksi spontanitas meminta Anies maju. Itu saya percaya karena itu otentik. Tapi kalau lembaga survei, mohon maaf. Begini, Bung Refli. Ya. Anda merasa dihinakan gak sih? Dihina dengan hasil. Bukan. Secara keilmuan Anda sebagai orang yang bergerak di dalam studi hukum. Ya sangat terhina lah. Seorang Kaisang wawancara dengan tertawa. Ya. Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah kakak. Ya. Mahkamah Agung itu menjadi mahkamah adik. Dengan dia mengucapkan sambil tertawa-tawa. Ini kan menghinaan. Oh, dia sendiri yang ngomong? Dia sendiri diwawancara. Oke. Itu kan menertawakan semua orang yang masih berpegang pada landasan etik. Lalu ada nama Kaisang dalam survei. Ya. Apakah itu realitas sosial atau bukan, bahwa itu adalah mereka memotret apa adanya. Tapi kan berarti media atau lembaga-lembaga itu memberi tempat untuk perilaku-perilaku yang semacam itu. Dan kita menghadapi era baru di mana ketidaknormalan,
ketidaketisan, ketidakpatutan menjadi normal. Hmm. Apakah Anda tidak tersinggung dengan cara-cara yang seperti itu? Melihat demokrasi di Republik ini semakin rusak dirinya. Kalau saya tidak tersinggung, tapi saya nelongso. Kita ini kalau mau mencari pemimpin itu sebelum kita pilih cari dulu yang terbaik untuk dicalonkan, ya kan? Ya. Kalau saya menganggap terbaik itu pertama dari sisi usia harus cukup, ya kan? Betul. Kalau pakai usia kenabian 40 tahun, ya kan? Kalau dari sisi track record harus jelas, ya kan? Karyanya seperti apa? Ini ya anak kecil nggak jelas karyanya, nggak jelas track recordnya, kedewasannya belum kita lihat. Tiba-tiba harus menjadi pemimpin kita. Dan tiba-tiba menjadi wacana publik dan media ikut memberitakan ini lebih cocok. Bahkan bapaknya sendiri ditanya mana lebih. Nah, nanti kita lihat apakah di Jakarta atau di Jateng. Gitu. Itu bapaknya sendiri pada saat diwawancara gitu loh. Rasa malu itu sudah menjadi nomor 18 atau nomor sekian puluh sekarang ini. Tapi pemimpin ketua-ketua umum partai politik begitu semua yang Nah, saya lihat. itu yang saya maksudkan gitu loh. Ya. Melihat fenomena ini, kita jadi merasa bahwa apakah kita yang tidak normal atau memang mereka menormalkan segala sesuatu yang tidak sepatutnya normal gitu. Kok jadi merasa teralienasi dari pikiran-pikiran buku-buku yang kita baca dari zaman semester pertama sampai sekarang. Jadi seperti itu gitu loh. Ini kan dalam tanda kutip udah gendeng sekali nih. Tapi Bang Ges, kita kembali ke Anies tadi ya. Siap. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan juga. Jadi kalau soal survei, saya mengatakan bahwa bukan secara keilmuannya itu adalah alat ukur. Saya percaya itu. Tapi secara pengelolanya, karena seringkali menghadapi mereka-mereka yang melakukan survei itu menjadikan sebuah kepentingan, maka saya skeptis. Oke. Kita lihat dulu Anies maju dengan dua hal ya, partai pendukung dan dengan pasangan ya. Kita bicara dulu partai pendukung. Ya. Apa yang Anda harapkan dengan partai pendukung? Kalau melihat realitas bahwa tidak bisa maju dengan satu partai saja. Tidak ada satu pun partai yang bisa maju dengan a single party. Apa yang Anda harapkan dari partai pendukung itu? Atau tepatnya gini, siapa saja yang Anda harapkan sebagai partai yang mendukung Anies? Ya, saya berharap 3 partai yang kemarin plus ditambah PDIP. Oke. Itu saja. Alasannya? Ya tetap akan berubah tidak berubah aja dengan konstelasi Pilpres. Gitu loh. Oke. Jadi tetap saja biarkan mereka di sana, kita di sini. Gitu. Oke. Seandainya karena pragmatisme politik kan, ada partai yang sono ingin gabung, ada yang mengatakan misalnya bisa jadi Golkar belok. Toh jagoannya Ridwan Kamil nggak akan ditarik ke Jakarta. Sebagai sebuah dukungan kan nggak ada masalah kan. Kalau yang dukung Gerindra? Nggak ada masalah. Asal jangan bawa Kaisang ke dalam sini. Oke. Itu nomor 2 yang akan saya tanyakan. Jadi kalau partai, Anda berpikir bahwa backbone-nya Partai Perubahan plus PDIP. Plus PDIP. Kalau ada partai lain mendukung silahkan. Silahkan. Oke. Clear ya. Nah sekarang kita bicara tentang pasangan Anies. Ya. Pasangan Anies yang sudah dideklarasikan Sohibul Iman oleh PKS. Betul. Ada yang kemudian memadu-madukannya dengan PDIP, entah Rano Karno, entah Andika Perkasa. Tapi tiba-tiba ada juga yang memadukannya dengan Rahayu Saraswati. Itu orang Nasdem yang ngomong, Ahmad Ali. Ya, selain dengan Kaisang yang juga menjadi wacana publik. Apa yang Anda ingin katakan mengenai pasangan Anies ini? Buat saya pasangan Anies itu tidak membuat nilai tambah siapapun itu. Jadi udahlah, bullshit lah orang-orang mengambil teori bahwa kalau Anies dipasangkan dengan PKS itu irisannya sama, tidak menambah, tapi kalau dipasangkan dengan ini maka akan Anies itu kalau dipasangkan dengan siapapun oke-oke aja gitu loh. Karena dia memang sudah bekerja selama ini dengan baik dan itu terekam di benak warga. Jadi siapapun pasangannya nggak ada problem.
Jadi menurut saya itu wacana-wacana partai politik saja. Kalau Anies dengan Sohibul Iman, oke, ada problem. Dua-duanya teknokratik, dua-duanya lulusan dari kampus terbaik. Jadi menurut saya no problem. Seyakin apa ya Anda mengatakan bahwa pasangan Anies itu nggak ada ininya, nggak ada kontribusinya, nggak artinya apa bahasa tadi bullshit? Nggak menambah. Oh tidak menambah? Tidak menambah, kan sudah berapa kali SBY dengan Budiono. Nggak ada yang kenal kita di Budiono siapa. Jadi bahkan 67%. Bu Mega dengan Hasyim Muzadi tetap kalah walaupun dia ketua PBNU. Anies kemarin dengan Caimin yang kadang-kadang bahwa akan menambah suara besar juga, ternyata tidak juga. Gitu. Jadi segala sesuatu itu kita kadang-kadang berpikirnya melompat. Iya. Orang melihat yang dipilih itu adalah capres atau cagup, bukan wakilnya. Kayaknya itu penambah saja. Tapi memang lebih baik kalau wakilnya pun punya kapasitas, sama-sama punya kapasitas. Itu akan jauh lebih baik. Artinya kalau kan dulu kan Anies bicara mengenai 4 hal ya, wakilnya dulu ya, wakil presiden. Saya lupa itu. Waktu itu yang jelas satu menambah kemenangan, menambah suara. Yang kedua dia menjadi perekat koalisi. Ya. Yang ketiga kalau sudah menang ya bisa membantu dalam pemerintahan ya kan. Ada tambahan satu lagi dia terakhir. Tidak punya masalah. Tidak punya masalah. Chemistry juga. Chemistry juga. Nah, apakah syarat-syarat seperti itu masih berlaku untuk Pilkada tetap berlaku. Itu kan hal yang normal. Itu. Tapi menambah suara masih menjadi faktor penting? Enggak juga ya. Enggak? Menurut saya enggak juga. Jadi sekarang Anda sangat yakin bahwa siapapun yang menjadi pasangan Anies tidak masalah, tetapi yang paling penting punya nilai tambah tadi. Siapapun enggak ada masalah memang. Karena ada orang mengatakan kalau Anies sama Sohibul, itu kan kanan-kanan semua. Kata Ahmad Ali lebih baik sama yang kiri nasionalis, entah sama Kaisang atau Rahayu Saraswati, keponakannya Prabowo. Pertanyaannya saya sederhana aja. Anies dikatakan kanan itu, berikan saya justifikasinya yang mana. Buktikan pada kita semua di mana narasi Anies dari mulai dia rektor sampai dia menteri sampai dia gubernur sampai dia kemarin jadi cawapres yang menjustifikasi bahwa Anies itu kanan. Nggak ada itu. Narasi Anies itu selalu keindonesiaan. Tidak ada kita bisa menjustifikasi bahwa itu Anies kanan. Itu kan karena labeling saja sebenarnya. Dari orang-orang mereka yang kalah pada saat Pilgub kemarin. Yang sampai hari ini dilekatkan kepada Anies. Saya masih berani mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya nasionalis pakai ukuran ya, diukur dengan karya. Kalau diukur dengan karya lebih nasionalis Anies daripada mereka. Contohnya Indonesia Mengajar, contohnya bagaimana kebijakan dia terhadap DKI pada saat dia menjadi gubernur. Misalnya? Warga Kampung Akuarium digusur, dijadikan untuk dipindahkan dan di daerah sana kan akan menjadikan reklamasi. Reklamasinya dihentikan, dia lebih membela warga yang terbawah itu. Agar warga itu tidak tersingkir. Kan Republik ini didirikan untuk melindungi hak segenap warga negara. Anies melakukan itu. Jadi siapa yang kanan, siapa yang kiri? Kalau kayak gitu. Siapa yang nasionalis? Lihat dari kebijakan dong. Jangan dari labeling. Ya untungnya sekarang ini oh iya tadi saya belum dijawab. Kan Anda mengatakan siapapun bullshit lah. Siapapun wakil Anies tidak akan menambah suara juga. Artinya, tidak signifikan lah. Tidak signifikan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau seandainya tiba-tiba yang masuk itu katakanlah ini ya Rahayu Saraswati. Siapa itu? Keponakannya Prabowo, anaknya Hasyim. Oh iya, oke. Kemudian Kaisang misalnya. Gimana sikap Anda? Rahayu? Ya. Gak problem. Oh nggak masalah? Gak masalah.
Walaupun dia seorang non-muslim Gak misalnya. ada masalah. Gak ada masalah. Saya itu dari awal dengan Ahok itu tidak bermasalah dengan dia bukan muslimnya. Saya itu malah awalnya itu sebagai pendukung Ahok. Saya bermasalah dengan Ahok itu setelah berkali-kali kejadian ya. Terakhir itu saya berhenti menjadi pendukung dia ketika dia mengatakan seorang perempuan membawa KJP-nya untuk mencairkan, bertanya kepada Ahok, Pak ini KJP saya. Lalu dikatakan sama Ahok, ibu maling, dan sekian kamera menyorot. Saya langsung katakan, saya tulis di status saya, mulai hari ini gue lawan Ahok. Jadi gak Waktu ada itu persoalan konteksnya saya. kenapa dia bilang maling itu ya? Ya Ahok itu kan emosional ya, perempuan yang datang dia tuh tidak tahu bahwa KJP itu tidak bisa dicairkan sebagai uang, bisa dibelikan untuk untuk alat-alat pendidikan. Nah dengan polosnya dia datang ke gubernur mengadukannya. Lah masa orang memaling ngadu ke gubernur? Iya. Artinya Ahok tidak mampu mengelola dirinya gitu loh. Kan kalau dia berhadapan dengan DPRD, dengan elit, kita dorong, kita dukung. Tapi ketika dia berhadapan dengan warga, ini orang menurut saya psikopat. Jadi dalam konteks itu, saya nggak pernah punya masalah dengan sisi keagamaan. Jadi kalau pertanyaannya, walau dia nggak non-muslim, nggak masalah. Selama dia proper. Jadi yang tidak boleh cuma Kaisang aja. Ya. Rahayu Saraswati, Budi Jiwandono, siapapun boleh. Kecuali Kaisang. Perusaknya di mana? Dalam konteks pilkada DKI atau? Aduh. Ya. Anda punya anak kan? Ya. Ngedidik anak-anak itu supaya apa? Ya, supaya jadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, agama. Mengikuti proses kan? Ya. Belajar, tangguh, tidak mengambil kesempatan yang bukan miliknya, tidak lompat menggunakan cara-cara yang tidak etis. Yang kita ajarkan semua itu nggak ada artinya karena mereka melihat contoh bahwa ternyata untuk hidup sukses tidak perlu proses, cukup ada orang yang berada di kekuasaan yang bisa didekati. Kan rusak semua pendidikan yang kita ajarkan di rumah. Lalu kita mau ikutan di dalam sana. Inilah yang membedakan saya dengan manusia macam Kodari. Dia itu membenarkan semua perilaku Gibran. Pada saat Gibran mau masuk pada Prabowo, dia memberikan pembenaran. Kepada para aktivis-aktivis yang para penjilat kekuasaan itu memberikan pembenaran. Tapi ketika Kaisang mau masuk pada Anies, G. Salibah mengatakan najis. Itu bedanya gue sama mereka. Oke. Ketika Gibran mau masuk sama Prabowo benar. Mereka memberikan pembenaran. Ya. Karena mereka adalah para penjilat kekuasaan. Yang penting menang. Ya. Tapi ketika Anies digadang-gadang untuk bersama Kaisang, bahkan itu dari kata Biar lebih menang lagi. Iya. Saya G. Salibah bukan yang lain. Iya. Saya katakan najis. Saya najis juga, najis dua saya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Iya. Misalnya it happen, itu terjadi. Apa yang Anda lakukan? Saya akan jadi musuhnya Anies. Saya akan jadi lawannya. Oke. Tegas-tegas aja, nggak perlu lagi kita mengatakan bahwa itu dinamika politik apa enggak. Berarti bahwa seluruh harapan, seluruh pikiran kita tentang dia lulu lantak. Anies bukan orang, bukan man of value lagi. Ya, yang bisa kita percayai dalam konteks itu. Oke, dalam konteks pilkada. Ya udah semuanya sudah. Udah Kalau semuanya. itu terjadi sudah. Gugurlah dia. Jadi hidup itu tidak hanya menang saja, tetapi juga bagaimana cara menangnya itu ya. Kalau begitu Anda setuju dong pernyataan Rocky Gerung bahwa kita itu mendukung Anies itu bukan sekedar dia ingin supaya dia menang sebagai gubernur, tapi dia sebagai pejuang politik untuk membedakan dengan rezim yang hari ini berkuasa yang menangnya dengan cara culas dan curang begitu. Kayaknya ya pernyataannya harus dibalik. Oke. Rocky Gerung yang setuju dengan saya. Oh. Karena itu saya mengatakan itu sudah jauh sebelumnya. Oke. Nah, kita itu mendukung Anies karena idealisme kita di zaman kuliah tentang keadilan sosial, tentang demokratisasi dan sebagainya itu bisa kita titipkan ke dia harapan-harapan kita selama ini. Not personal Anies gitu. Siapapun yang bisa melakukan itu kita titipkan. Sekarang ini kebetulan Anies.
Oke. yang ada di depan kita. Sekarang saya tanya, apa arti jabatan gubernur DKI menurut Anda kalau dibandingkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden? Kan let's say Anda kan mengatakan katakanlah kelompok mereka ya. Iya. Kelompok mereka itu adalah kelompok yang sedang menjabat sebagai presiden hari ini dan mungkin juga presiden besok, saya tidak tahu. Dan wakil presiden. Iya. Lalu ada slot untuk gubernur. Kalau misalnya terpilih apa artinya gitu Ya, dibandingkan? paling tidak saya bisa lihat di TV berita-berita tentang Anies yang bukan berita tentang Gibran. Oke. Paling tidak menjadi media alternatif, menjadi hiburan buat kita di tengah kesumpekan kita melihat panggung nasional itu. Kita bisa melihat panggung Jakarta saja. Yang termasuk bikin videonya yang lagi main naik kereta anak kecil gitu ya. Walaupun nanti kan bisa bisa dilihat ya secara mikro kebijakan Jakarta seperti apa, secara nasional seperti apa, itu nanti bisa diperbandingkan. Dan banyak orang melakukan kesalahan. Yang salah itu Fahri Hamzah, Sudirman Said juga diantaranya. Banyak lagi yang mengatakan bahwa sebaiknya Gubernur Jakarta yang tidak berseberangan dengan pemerintah pusat, yang tidak oposisi. Terbalik, selama Anies gubernur 5 tahun itu yang oposisi pemerintah pusat, bukan pemerintah Jakarta yang oposisi terhadap pemerintah pusat. Terbalik, yang oposisi pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI. Contoh, ketika bicara tentang banjir, Basuki bicara di depan media dengan semena-mena lalu dibantah oleh Anies. Yang kedua, ketika Formula E, bagaimana mereka berusaha menghambat terjadinya Formula E. Yang paling fatal adalah ketika COVID. Semua kebijakan-kebijakan Anies kan ditolak. Lalu ketika Anies memberikan bansos oleh Menteri PMK dikatakan bansos Jakarta double. Apa yang double itu kan makanan, bukannya sepeda gitu. Makanan habis. Terus menteri termasuk juga Erlangga Hartarto ketika Anies mengatakan akan melakukan rem darurat PSBB jilid 2, lalu diambil dengan kosakata oleh media PSBB total. Lalu Erlangga mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian 300 triliun. Gara-gara ucapannya Anies tidak pernah mengatakan PSBB total. Jadi sedangkan fluktuasi saham kita tiap hari aja fluktuasinya itu cuma 6 sampai 7 triliun, terus dia mengatakan 300 triliun. Memang selama ini menteri-menteri itu seolah-olah mendapat kredit poin kalau bisa melakukan tindakan atau bicara yang negatif terhadap Pemprov DKI. Jadi yang oposisi itu pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI. Bukan sebaliknya. Kalau nanti misalnya Prabowo berkuasa ya, Gibran berkuasa, kemudian Anies di DKI, apa yang Anda pikirkan nanti? Akan seperti apa hubungan, panggung dan lain sebagainya? Kalau secara hubungan Anies akan tetap baik ya, apalagi dengan Pak Prabowo ya. Kan dia tidak punya masalah. Bahwa kontestasi Pilpres sudah selesai. Nggak ada masalah gitu loh. Anies selalu bisa menempatkan dirinya sebagai gubernur menghadapi presiden. Malah yang gelisah nanti Prabowo sendiri gitu, takut kalah populer. Ya, saya nggak sampai ke sana lah. Kalau soal popularitas Prabowo sudah sangat populer. Tapi soal kebijakannya itu akankah bisa menyenangkan banyak orang di tengah situasi seperti ini? Kemarin saya membaca waskita apa itu pokoknya yang gitu-gitulah mengalami kerugian sekian triliun akibat Wika Wijaya Karya ya. Macam-macam hal lah. Wus kereta cepat tuh kan. Ya, itu akan banyak lagi kasus yang muncul setelah ini gitu. Itu kan problem semua yang akan dihadapi karena sangat ugal-ugalan kan. Saya membayangkan misalnya panggung wakil gubernur ya. Panggung wakil presiden. Ya. Selama Anies menjadi gubernur dan wakil presiden, kayaknya panggung wakil presiden kecil sekali, nggak terlihat. Atau mungkin karena pada waktu itu Ma'ruf Amin nggak terlalu mikir mau jadi presiden berikutnya. Saya membayangkan jangan-jangan nanti rebut-rebutan panggung nih, atau Gibran merasa terancam sama Anies di Jakarta. Karena pastilah mereka disebut-sebut sebagai calon
2029 kan? Bisa jadi. Iya. Dan itu sudah terjadi. Kemarin dia jalan-jalan ke Pasar Nangka daerah rumah saya itu. Iya. Ngapain dia? Posisi dia masih wali kota Solo. Jadi wakil presiden yang terpilih dengan cara haram, belum dilantik. Ngapain dia udah bicara belanja masalah. Masalah itu udah terpetakan. Gitu loh. Jadi dia udah lakukan itu. Jadi menurut Anda ngapain dia? Ya cari-cari popularitas, mungkin untuk pengen majuin adiknya. Oke. Ada yang pengamat mengatakan mau majuin adiknya dan menggerus suara Anies gitu. Ya bisa jadi. Sangat bisa. Saya lebih percaya itu, bahwa dia akan berusaha menggerus suara Anies. Bro Ges ya. Anda kalau saya lihat masalahnya cuma Jokowi, Gibran, Kaisang, ya kan? Atau keluarga itulah plus Bobi Nasution. Tapi Anda melihat Prabowo bukan part of problem. Padahal kan kalau nggak ada Prabowo kan nggak bisa maju tuh Kaisang atau Gibran sorry. Saya kira gini ya, Prabowo itu kan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Jokowi terhadap dia. Itu kan problem Prabowo yang kita lihat ya. Tetapi bahwa Prabowo sebagai seorang presiden kebijakannya seperti apa kita belum pernah tahu kan. Oke. Jadi kita belum lihat bahwa dia problem pada saat dia menjadi calon presiden melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Jokowi terhadap dirinya, itu problem. Itu dan Anda nggak bisa benarkan itu. Nggak bisa. Itu menjadi, makanya saya katakan prosesnya busuk. Gitu loh. Saya nggak bisa benarkan itu. Tetapi soal kebijakan dia problem atau tidak, saya belum lihat. Ya oke. Tapi kenapa Anda kemudian tiba-tiba menutup pintu sama Gibran? Maksudnya kalau untuk Gibran no bapaknya udah ketahuan 10 tahun merusak. Oh. jadi dosa turunan itu. Iya, kan dia juga ikut kan. Dia ikut memanfaatkan kekuasaan bapaknya itu melalui pelecehan Mahkamah Konstitusi itu. Lalu sekarang adiknya Mahkamah Agung itu dibuat kriteria spesifik untuk adiknya gitu. Kita sebagai warga negara, walaupun habis ini ntar ada aja nih kaum otak dikit yang akan ngoceh macam-macam di komentar gitu. Gua kagak peduli, lu cuma manusia gobanan. Nggak penting gitu loh. Jadi intinya adalah kalau untuk Prabowo kita lihat, Anda mengatakan prosesnya busuk, tapi kita lihat apakah dia busuk juga di dalam bekerja atau berproses nanti kan, apa menjadi presiden. Tapi kalau untuk Gibran selesai karena bapaknya sudah nyontohkan 10 tahun. 10 tahun itu, dia kan termasuk proses dia maju itu juga busuk. Oke, gitu. Dan Anda tidak bisa berharap. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Luar biasa. Oke, balik lagi ke Anies, Bang Gez ya. Anda khawatir nggak kalau Anies kemudian bakal dicurangi juga di dalam pilkada DKI? Dan kalau misalnya yang dikerahkan itu state aparatus, baik sipil maupun militer bahkan, siapa yang mau melawan? Kita udah alami. 2017 kan begitu, turun semua itu dan menang kita. Untuk Jakarta ini sih nggak khawatir, sama sekali tidak khawatir. Dan itu sudah kita alami di Jakarta itu. 2017 itu aparat turun, ASN turun, tetap kita bisa atasi. Tapi pada waktu itu paling tidak ada terjadi perpecahan elit kan. JK mendukung Anies. Bahkan saya dengar dari Sohibul Iman, JK lah yang membackup meyakinkan Prabowo kalau dia jamin Anies untuk bisa dicalonkan. Saya proses kalau DKI itu saya hafal seluruhnya. Ya. Dan kalau yang sekarang juga sama tetap. Dan kalau sekarang apalagi warga sudah merasakan kebijakan Anies. Kalau nggak ngapain mereka deklarasi sendiri di mana-mana. Nanti warga yang akan menjaga suara mereka di bawah itu. Di Jakarta yang duluan juga warga yang menjaga. Kita nggak punya kekuatan, baik partai juga nggak punya kekuatan menjaga seluruh TPS. Kita dibantu oleh warga. Saya sama sekali kalau hal kayak gitu nggak khawatir. Untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Oke. Kemarin juga ada diskusi semacam itu. Udahlah, lebih baik dengan Kaisang supaya kita tidak bermasalah ke depan segala macam. Ya kalau pilihan Anda kayak gitu silahkan aja. Tapi kalau itu yang terjadi ya, gue bukan hanya mundur, gue akan jadi lawan lu. Oke.
Nanti kalau terjadi di Jakarta dicurangi seperti kemarin, ya kalau belum perang udah takut duluan, jangan ikut perang, di rumah aja buka warung. Kalau gini doyan saya. Jelas, tegas, ya tidak abu-abu ya. Gitu. Karena bagi kita kan bukan hanya soal menangnya, tapi bagaimana cara menangnya. Cara menangnya, prosesnya. Oke. Tadi saya mau menanyakan sesuatu, saya sampai lupa saya. jadi apa lagi? Aduh, ampun dah saya lupa jadinya. Baru jarang-jarang nih, hostnya kehilangan. Saya karena soalnya ini kopi enak. Ya enak ya. Alhamdulillah kalau enak. Enak. Karena kopi beneran di sini nggak ada kopi-kopian. Ya. Itu robusta atau arabica? Ini. Ya. Kayaknya arabica. Arabica ya. Oke. Kalau arabica agak asam-asam ya. Agak asam, tapi kalau secara kandungannya dia lebih aman daripada robusta. Oke. Jadi dia secara rasa lebih asam, tapi tingkat keasaman di kopinya itu nggak terlalu. Jadi terbalik gitu loh. Wah, gara-gara itu saya pengen nyoba sedikit juga. Oke, Bang Gis, coba kita baca komentar Sobat Era sekalian. Siapa tahu nanti dari sini kita mendapatkan insight ya. Soeharto, Anies dulu menang itu didukung Pak Prabowo. Oke. Kemudian Pak undang Syahganda Nainggolan dong. Saya tonton di podcast BB dia mulai balik arah mendukung Prabowo. Dia saya yakin bahwa Prabowo akan berhasil di pemerintahannya. Ini soal lain yang saya akan tanyakan juga sama Bang Gis tadi soal tadi ya. Tadi udah dijawab sih. Kalau Anies yang dukung Refli tidak bakal menang. Luar biasa. Insya Allah. Ini pasti orang bodoh ini. Ini otak dikit nih Mas. Ya. Biasalah komen dulu dong kemudian. Insya Allah Pilgub DKI Anies menang. Saya kira Pilpres 2024 Pak Anies menang ya. Oke. 2029 maksudnya kali. Enggak 2024 dia yakin menang. Oh iya. Ya benar itu. Benar itu. Kalau tidak ada bansos tidak ada aparat. Saya juga punya keyakinan yang sama. Tapi kalau penghitungan suara kelihatannya memang kalah ya. Peran pertama. Yang kemarin itu 2024. Enggak ya. Enggak ya. Proses perhitungan suara itu kan output dari proses yang terjadi di bawah sebelumnya. Ya maksud saya kecurangan itu kan sebelum kan. Iya. Karena sebelum itulah maka orang bisa aja mencoblos Prabowo karena dapat bansos kan. Benar, makanya waktu proses penghitungan suaranya relatif aman mereka. Iya, betul. Gitu. Ya memang selama ini kecurangannya seperti itu. Iya. Bang Gis, kenapa Anies tidak mau pilih jalur perseorangan? Yang kemarin ini udah kemarin itu waktunya kan sempit sekali ya. Oke. Terlalu mepet waktunya. Ya tadi gini, ada beberapa tim Anies ya kita zigzag yang kemudian tidak mempermasalahkan Prabowo Subianto, bahkan rela mau gabung pemerintahan. Saya tanya dulu sama Bang Gis, kalau Bang Gis ditawari masuk pemerintahan Prabowo Gibran mau? Enggak. Tadi katanya nggak ada masalah sama Prabowo. Iya, saya kan udah bilang prosesnya busuk menghasilkan sesuatu yang busuk. Iya. Saya nggak akan mungkin mau bergabung dan ini bukan dalam arti kesombongan ya, enggak ya. Saya hidup itu dari mulai kuliah, udah bisnis sendiri, saya nggak pernah bergantung dengan pemerintah. Bahkan ketika saya menjadi komisaris Ancol, saya ditawarkan untuk menghadap PJ Gubernur. Iya. Saya lebih memilih mundur daripada menghadap dia. Oke. Jadi nggak akan gitu loh. Okay. Itu bukan Kodari, bukan orang-orang semacam. Gue sebut langsung lah namanya itu. Bukan Kodari, siapa lagi? Banyak lagi yang kayak gitu. Cuman kelasnya terlalu di bawah aja. Atau ada lagi ada Armando yang gitu-gitu. Nggak, itu nista itu. Iya. Orang-orang seperti itu buat saya nista itu. Saya nggak akan mau menurunkan derajat saya, harga diri saya untuk menjadi sama seperti Oke, itu clear ya. Sama seperti saya. Saya bilang saya tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran jabatan apapun, ya kan? Itu satu clear. Tapi sebagai warga negara yang baik saya berdoa mudah-mudahan pemerintahan ini amanah Prabowo, ya kan? Nah, tapi kalau ada sikap semacam Syahganda tadi yang sepertinya sudah mau ya silakan aja. Silakan aja. Setiap orang kan punya pilihan masing-masing. Oke. Kan nggak semua orang juga. Contohnya gini deh. Ini paling gampang ya kita bicarakan ya. Iya. Saya kenal tuh direktur Jakpro itu.
Pintar sekali orangnya. Di rut utama. Saya ngomong di sini sekarang. Dia salah satu yang membangun JIS. Ya. Dia juga yang membangun pada itu di pulau di Rawamangun sana tuh. Ketika masyarakat Kampung Bayam diusir, Ya. dia bukan memilih mundur loh. Iya. Dia ikuti apa yang diinginkan oleh PJ Gubernur DKI. Agar masyarakat Kampung Bayam itu tidak diberikan tempat. Kalau orang seperti dia dengan kualitas kompetensi seperti dia, selayaknya mundur aja, masih banyak perusahaan lain yang akan terima dia. Itu orang miskin itu biasanya. Ya, secara kepintaran luar biasa, tapi secara mentalitas patut dipertanyakan. Itu contoh paling mudah buat saya. Saya menyebut orang miskin itu orang yang takut kehilangan jabatan, orang yang mau melipir jabatan. Kayak gitulah. Saya baru pertama kali nih saya mengkritik dia di sini. Padahal itu teman saya. Teman dalam artian kenal ya, selama bukan teman-teman bergaul, bukan. Menyayangkan saja orang-orang seperti itu gitu. Dengan kapasitasnya. Ini ada lagi, apakah Om Ges setuju dengan Sudirman Said bahwa Anies dibilang sudah keluar dari jalan yang lurus dan memanfaatkan jabatan gubernur sebagai batu loncatan untuk Pilpres dan tidak bisa kerjasama dengan Wowo nanti? Wowo ini siapa ya? Prabowo. Karena hanya Luhut yang bisa panggil wo gitu. Silakan. Saya tidak pernah mengomentari Sudirman Said sama sekali. Apapun yang dilakukan sama ini. Tapi hari ini karena ada pertanyaan jadi saya komentari. Ya. Secara kriteria perkawanan anak Poncol, anak Poncol Senen, dia nggak lulus dalam konteks perkawanan. Anak Poncol nggak lulus. Di Poncol Senen itu. Jadi etik Poncol itu apa? Enggak. Di Poncol Senen itu Anda boleh berbeda pendapat dengan teman. Boleh bertengkar dengan teman. Kalau perlu boleh berkelahi dengan teman. Iya. Yang haram adalah berkhianat dengan teman. Dalam konteks itu dia tidak lolos sebagai teman. Jadi dia berkhianat. Ya dia ngomong kemana-mana. Iya. Saya kasih contoh begini. Perkawanan saya dengan Bambang Susatyo panjang. 30 tahun lebih. Oh, Anda temannya Bambang Susatyo? Satu kampus, satu kontrakan segala macam. Berarti pernah sama-sama miskin dong? Pernah. Inilah hal-hal kayak gitu nggak perlu kita ungkap ya. Saya punya kemarahan terhadap Bambang. Saya nggak perlu sebut kemarahan saya apa. Ketika saya marah pada dia, saya sampaikan ke kantornya di IMI. Saya ngomong, Bang lu ketua MPR Bang. Orang melihat lu kan aktivis. Ketika saya marah, saya sampaikan ke kupingnya. Ketika saya puji, saya sampaikan di publik. Iya. Itu perkawanan buat saya. Bukan saya ngomongnya di publik. Gitu. Beda dengan kawan satu ini, dia tidak lolos kriteria perkawanan. Itu satu. Yang kedua, bercerita tentang Anies itu ingin kekuasaan. Sekarang yang lompat pengen daftar KPK kan dia. Kemarin kan pengen nyagup. Jadi siapa yang sebenarnya sesungguhnya ngejar kekuasaan? Kedua, lainnya lagi. Ini udah lainnya gue nggak perlu sebut lah. Karena itu nggak patut dibicarakan gitu. Jadi tentang Sudirman Said, menurut saya sebagai dalam konteks perkawanan dia kriterianya anak Poncol Senen dia nggak lulus. Jadi tapi dia bukan anak Poncol. Ya saya memberikan gambaran yang mudah saja gitu loh. Kriterianya tuh kalau buat saya seperti itu. Ini lagi Bang, setelah ada hasil Litbang Kompas, PDIP mulai arogan ngajukan Ahok dan yakin akan menang lawan Anies kata mereka. Terus buzzer Ahok dah mulai rusuh ngajak perang lagi. Capek ribut lagi deh kalau ada dia. Ini sekedar gambaran bahwa Anies 29%-an, Ahok tuh 20-an persen. Orang berpikir, wah kok Ahok naik lagi nih ininya. Kalau nggak salah Ridwan Kamil cuma 14%. Menurut Anda gimana? Kalau seandainya nanti... Saya mau bicara secara objektif aja. Iya. Sebagai pekerja, Ahok bagus. Jadi kalau angkanya 20% ya fine. Emang benar. Lalu kenapa Anies menjadi kandidat di Pilkada DKI? Ya karena gubernur saat itu adalah Ahok. Kalau bukan Ahok pada saat itu, mustahil orang seperti Anies
muncul. Yang ada adalah nanti berapa dana yang dimiliki oleh orang itu, bukan kompetensi. Kan Anies maju itu tidak punya apa-apa, yang dimiliki adalah kompetensinya dia gitu. Nah, untuk bisa melawan orang seperti Ahok harus dicari orang yang juga sama-sama punya kompetensi. Jadi kalau sekarang nama Ahok muncul, fine dan bagus-bagus saja, bahkan kompetensinya jadi berimbang. Oke. Itu satu. Bahwa kemudian bazar-bazarnya muncul lagi, ya kita hadapi lagi. Oke. Malah makin seru ya. Makin seru, kita hadapin aja. Oke. Usah amat gitu loh. Jadi Anda setuju kalau misalnya Ahok maju juga? Setuju. Oke. Tinggal kita pilih siapa yang kita terbaik lihat, gitu ya. Yang terbaik. Kenapa kita harus khawatir? Itu satu. Yang kedua, yang saya tidak setuju adalah hoak-hoak yang mereka lakukan selama ini gitu loh. Kan bertanding gagasan. Ya. Saya itu kan, Anda mungkin mengatakan bahwa saya itu pembela yang keras apa segala macam. Karena ya kalau begini, kalau berita itu negatif, kan hukum bersih pemberitaan itu berita negatif dibaca orang, contohlah 100 orang. Klarifikasinya yang normatif hanya dibaca oleh 30%-nya. Iya. Itu hukum bersih pemberitaan. Iya. Nah, supaya klarifikasinya itu melampaui dari yang dibaca oleh orang sebelumnya, maka saya menggunakan tone negatif. Karena kalau klarifikasinya normatif, itu tidak akan hanya sampai pada orang itu aja, nggak dikirim kemana-mana lagi. Jadi sebenarnya saya itu selalu merespon aja, kerasnya itu dalam merespon. Misalkan contoh PSI mengatakan bahwa reklamasi di Jakarta itu, lalu ada Masjid Apung di Ancol untuk menutupi reklamasi yang di Ancol dengan menutupi dengan semangat keagamaan. Padahal reklamasi di Ancol itu berlangsung dari zaman Foke, bukan zaman Anies. Itu proyek jadi 13 sungai di Jakarta dikeruk. Hasil kerukannya dibuang ke Ancol oleh Anies agar itu tidak liar, dibuat keputusan gubernurnya. Nah, ada pembangunan Masjid Apung tidak di atas lahan reklamasi, di Ancol Timur, beda lagi tempatnya. Kalau di lahan reklamasi itu namanya masjid nongkrong, bukan Masjid Apung. Oke. Masjid nongkrong kali ini kita dengar. Itu satu. Yang kedua, itu sungai-sungai yang dikeruk mau dibuang kemana? Di Jakarta ini mau dibuang ke kantor PSI. Itu kira-kira jawaban saya lah. Iya. Tapi kalau kita nggak menjawab secara lugas, ya berita-berita negatif itu jadi konsumsi banyak orang yang akhirnya sekarang menempel kepada Anies dan lama-lama dipercaya gitu. Jadi ya saya mengambil posisi seperti itu kira-kira. Bang Gez ya, Anda ini kelihatannya hafal betul kalau ngomong soal DKI gitu ya. Dari A sampai Z gitu. Soal teknis-teknisnya, soal pengerukan sungainya, programnya dan lain sebagainya. Padahal kan Anda kan bukan aparat pemerintahan. Saya itu tinggal di Ledjen Suprapto ya, saat saya lahir ya, Senen Poncol. Saya mengalami zaman bagaimana daerah itu menjadi sangat amat liar. Lalu saya melihat perubahan yang sangat signifikan di zaman Anies. Itu nggak bisa terbantahkan siapapun yang ngomong-ngomong gitu ya. Terus ada orang mengatakan Anies hanya omon-omon, nggak bisa kerja. Sementara saya mengikuti bagaimana pembangunan taman di Jakarta sampai kita duduk di sini nih sekarang. Iya. 900 paling jauh 1 kilometer pasti kita ketemu taman. Itu hanya di masa Anies. Dan banyak lagi lainnya. Dan ada lagi problem air bersih yang belum tuntas sebenarnya. Sampai di masa Anies itu dilaksanakan tuh pertama kali kawasan kumuh mendapat fasilitas air bersih. Mereka tinggal bisa dikatakan liar, tidak punya IMB. Soal itu kan soal administrasi, soal hukum. Tapi hak dasar mereka sebagai warga negara kan harus dipenuhi. Maka oleh Anies dibuatlah IMB kawasan agar air bersih bisa nyampe ke mereka. Kan biaya hidup mereka dibanding kita lebih mahal mereka dalam soal air bersih. Saya memperhatikan itu semua. Saya memperhatikan itu semua. Dan saya mengalami bagaimana proses angkutan umum di Jakarta. Kalau saya naik bis ke sekolah, saya sekolah di SMP 2 Budi Utomo. Maka pagi-pagi itu saking penuhnya, kita tuh cuma ada satu kaki kita itu di tangga bis.
satunya lagi di luar. Jadi berhimpit itu di pintu bis itu. Nah di masa Anies itu dibuatlah integrasi transportasi publik. Jaklingko namanya. Itu luar biasa. Itu sangat menolong warga. Ya, kenapa saya sedikit hafal? Karena saya mengikuti semuanya, terlebih ya saya memang lahir dan besar di sini. Oke. Walaupun tidak bisa hafal semuanya. Oke. Kapan Anda mengenal Anies secara pribadi? Kurang lebih tahun 2006 lah. 2006. Lama juga 2006. Padahal dia baru pulang dari Amerika 2004. 2005. 2005. Iya. Waktu itu dia apa? Dia masih di Indonesian Institute. Oke. Itu Saya sudah ketua pemuda Al-Irsyad oke. di Indonesia. Ketemu di mana? Acara diskusi. Hmm. Ada acara diskusi, ngobrol bareng. Terus saya tanya sama Iksan Lolembah. Oke, almarhum ya. Kan bahasa saya ya. Ini ada Arab keren nih, Chan. Siapa? Anies Baswedan, baru tahu gua. Oh, ada Arab keren. Baru Iksan, lu baru tahu sebenarnya. Oh, Iksan malah ceritanya panjang lebar karena Lo dia Ihsan di The Indonesian Institute juga Iya, masalah. sama. Iya, iya. Jeffrey juga di situ. Iya, Jeffrey pendirinya. Iya. Iya, Iya. oke. Kan anak Jakarta kalau ngomong tuh gini ya, ini bukan rasis ya, bukan Iya, rasis. Iya. Saya itu dengan tetangga-tetangga saya, misalkan mereka mau pinjam motor saya, nggak nyebut nama saya tuh. Itu pinjam motornya si Arab aja. Saya balikinnya apa? Bensinnya lo isiin ya, Kel. Itu nggak rasis. Iya, memang gara-gara buzzer-buzzer tukang ngadu ini aja Di jadi Jakarta rasis. itu kita tuh apa ya? Itu kehangatan bergaul. Dulu lawak juga begitu. Jawa, Batak, Padang Itu gitu. kehangatan Iya. kita bergaul ya kayak gitu loh. Dan sekarang ini dijadikan resistensi yang luar biasa. Menjadi, aduh nggak ngerti saya itu. Jadi ujaran kebencian. Iya, jadi nggak hangat lagi. Padahal kita ujaran keakraban itu. Iya, gitu loh. Ya kalau menurut saya yang ngomong-ngomong kayak gitu tentang toleransi, keberagaman, udah lu norak lu lu nggak ngerti Anda Jakarta. risih nggak kalau disebut itu kan guys kalau suka sama Anies kan sama-sama Arab gitu. Kalau orang yang nggak kenal saya akan seperti itu. Kalau yang kenal saya enggak. Mereka tahu kok. Saya dari dulunya seperti apa. Bahkan sebelum Anies muncul, pada saat saya mulai mengambil sikap berhadapan dengan Ahok ya, karena kesal dengan ininya. Itu kita mencari kandidat itu yang muncul namanya Pak Sapri. Samsudin. Oke. Itu jejak digitalnya ada. Itu berkali-kali kita kumpul di rumahnya. Sebelum Anies Sapri. Sapri. Semata-mata hanya untuk mencari figur yang tepat untuk, kan berat waktu saat itu melawan Ahok tuh berat. Iya. Ada Yusril, ya kita tahu lah kapasitasnya Yusril, tapi segmentasinya paling 27%. Oke. Saya mau tambahkan lagi bahwa Yusril tidak tersinggung dengan kondisi sekarang ini. Saya mempertanyakan kalau kapasitas keilmuannya kita sama-sama tahu. Tapi kapasitas integrasinya dia patut dipertanyakan. Kapasitas Integritasnya dia patut dipertanyakan. Oke. Seorang akademisi seperti dia dengan kondisi yang seperti sekarang ya, yang Kaisang tertawakan keputusan MK, keputusan MA itu jadi bahan olok-olokan, bahan bercanda itu. Atau mereka suruh mendengarkan pidato anak-anak presiden itu di depan senior-senior kayak mereka ya. Bang Giz, kalau kita bicara ke depan ya, apa ya sih yang Anda harapkan ke depan ini? Kan orang mengatakan nggak mungkin lah Anies berhenti hanya sebagai calon gubernur menang atau kalah ya. Menang apalagi kalah saya kira juga tidak akan berubah juga sikapnya untuk ke depan kan. Ya orang mengatakan ya pasti korelasinya 2029. 2029. Iya. Gitu. Itu yang dikritik oleh Sudirman Said kan. Apa tanggapan Anda? Saya harapan ya. Iya. Harapan saya itu orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu,
kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies Iya. yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. Dengan demikian maka republik ini akan menjadi lebih baik. Jangan muncul malah semakin banyak orang seperti Kodari, makin rusak republik ini. Kata pihak sana, kalau makin banyak orang seperti Ges Khalifa, Refli Harun, kemudian Rocky Gerung, itu makin rusak negara karena makin banyak kebencian. Gitu. Yang benci siapa? Kata mereka. Kita tidak pernah merugikan negara, Iya. nggak pernah cawe-cawe proyek pemerintah. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, ya tentu saja karena adanya Anies saat ini sah-sah saja kalau dia gini ya. Ini kesalahan Sudirman Said, kesalahan yang lain-lain melihat Anies. Anies itu 5 tahun menjadi gubernur DKI. Di depan saya Pak Prabowo bicara. Dan banyak orang di Masjid Sunda Kelapa. Sebenarnya yang ditawarkan itu Anies. Anies menolak. Ditawarkan sebagai Untuk menjadi wakil presiden. Wakil presiden waktu Sandiaga Uno. Oke. Anies menolak. Di Masjid Sunda Kelapa. Di Masjid Sunda Kelapa. Di depan banyak orang, ada di media, ada di YouTube. Di depan Broges juga. Iya, saya ada di situ. Oke. Jadi Anies menolak. Itu ucapan Pak Prabowo. Lalu ketika Anies mau dicalonkan jadi capres kemarin tanggal 3 Oktober diputuskan oleh Nasdem. Jauh sebelumnya saya bicara dengan Anies tentang pencapresan. Ya. Anies mengatakan, guys tunggu tanggal 16. Setelah itu baru kita boleh bicara. Kenapa? Dia benar-benar ingin hanya bicara tentang pencapresan setelah masa gubernurnya selesai. Baru dia mau bicara soal-soal seperti itu. Ya. Kita sebagai relawan belum ada yang dikasih bicara tentang itu. Tetapi karena KPK menggunakan instrumen hukum sebagai alat penjagalan, maka buru-burulah Nasdem mendeklarasikan Anies di tanggal 3 Oktober. Itu semata-mata hanya persoalan KPK. Oke, karena ada isu Anies mau ditangkap. Mau ditangkap saat itu. Kan itu begitu. firm ya mau ditangkap. Firm. Oke. Jadi yang memerintahkan siapa yang mau Firly lah. Oke. Walaupun dia ada lagi atasannya lagi gitu loh. Kan begitu. Atasan Firly siapa? Ya kalau siapa lagi kalau bukan istana dan sebagainya. Ya, oke silakan. Lalu terus kalau kemudian nanti Anies terpilih, insya Allah terpilih, lalu kemudian dia juga dicalon, ya biasa aja. Itu yang disebut public call kan. Kalau tidak ada permintaan dari pasar, kan nggak mungkin juga dia maju. Kan nggak mungkin. Partai nggak punya, duit nggak punya. Gimana ceritanya dia? Berarti kan ada permintaan dari masyarakat. Terus kalau kemarin ada diskusi di sebuah forum podcast juga kayak gini, mengatakan bahwa udah sebaiknya orang yang mau maju, Sudirman juga bersama Bang Julpan waktu itu. Zulfan Lindan. Ya. Orang yang benar-benar kerja serius dengan Jakarta. Bukan hanya main sirkus lalu muncul di pencapresan. Yang main sirkus itu Jokowi masuk gorong-gorong. Anies kerja. Bahkan kita kadang tidak tahu apa yang dikerja. Bahkan kita tidak tahu tiba-tiba jadi. Dia senyap saja. Misalkan JIS itu segede, kalau orang Betawi bilang segede-gede gaban. Banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi. Prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin gitu loh. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julfan. Gua ngomong nih di sini. Oke. Itu bukan sirkus. Yang sirkus itu masuk gorong-gorong. Jadi kalau ngomong di depan orang lain silahkan, tapi kalau Ges Khalifa dengar kita bisa berdebat apapun. Oke. Kalau saya mengatakan begini, penduduk Jakarta ini rasional. Kalau orang tidak bekerja dengan baik, itu tidak akan juga dicalonkan. Bukan hanya itu, dihukum. Dihukum. Tapi contoh. Tapi kok nggak terjadi sama? Terjadi. Enggak, ini different direction ya.
Terjadi. Jokowi 2012 nyalon, Anies 2000 Saya melihatnya dari sisi oke, partai. Oke. Ketika tahun 77 itu P3 menang loh atas Golkar. Ya, di Jakarta. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Bangku P3 cuma satu di Jakarta, DPRD-nya. Jakarta, iya. Lalu yang lain-lain kita lupakan lah. 99 PDIP itu terbesar. Ya. Di Jakarta juga? Di Jakarta. Oke. 2004 PKS terbesar. Ya. Dihukum PDIP. Ya. 2004 PKS terbesar. 2009 Demokrat terbesar. Ya. Sekarang Turun lagi. 2014 PDIP lagi. terbesar Ya. sampai 2019. Ya. Walaupun pola pemilihan ini berubah. Ya. Sekarang turun jadwal lagi. Yang muncul adalah PKS. KS. Masyarakat Jakarta paling mudah menghukum. Yang kedua, kalau konteksnya dalam konteks pilpres, Ya. nggak ada pilihan, hanya Jokowi Prabowo dua kali itu. Oke. Kalau ada yang lain orang akan milih yang lain. Oke, karena di fait accompli kita ya. Iya. Dan itu pun kan tipis saja menangnya Jokowi terhadap Prabowo di Jakarta. 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi di Jakarta ya. Di Jakarta. Jakarta ini paling mudah menghukum. Kemarin tapi Anies kalah sama Jakarta. Karena Sama ada suara luar negeri. Itu satu. Oke. Kalau tidak ada suara luar negeri, Anies hampir 300 ribu menangnya. Oke. Karena ada suara luar negeri, Anies kalah hampir 30 ribu lebih. Oke, tipis Dan ya. itu saya sama sekali tidak percaya. Iya. Oke. Paling tidak yang formalnya kalah tapi informalnya kita nggak percaya itu ya karena gentong-gentong babinya itu. Ya itu kan bansos dengan warna biru segala macam gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga tahu kok dari teman-teman yang biasa kerja di Bawaslu, di KPUD dan apa segala macam gitu, bahwa suara luar negeri emang paling mudah dimanipulasi. Paling istilah mereka itu paling empuk. Ya, nggak ada yang mengawasi. Nggak ada yang mengawasi. Dan semua perwakilan itu perwakilan penguasa. Ya. Oke. Kita bacakan lagi ya. Saya senang membacakan begini kan lebih objektif ya. Lebih interaktif. Iya. Jadi inget gue RH ngamuk-ngamuk sama Kodari di TV. Bukan Pak Aniesnya tapi gerbongnya yang amit-amit. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya kita ini. Oke. Karena buat mereka kita nggak boleh melawan. Oke. Kaum otak dikit selalu kayak gitu. Mereka hanya boleh mereka yang menghinakan, kita nggak boleh. Oke, kita harus baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja seperti Anies santun segala macam. Lah dia lahir di Jogja, gua lahir di Poncol. Kemudian ayo Pak Anies maju saja ke Pilgub Jakarta, biarkan satu keluarga itu banyak. Maksudnya apa sih ini? Jaga kewarasan di tengah kegilaannya Pak Ges dan Bang Refli. Semangat. Oke, bismillah Bang RH Jatim hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kewarasan berpikir untuk menerangi hati yang gelap karena mabuk kekuasaan dan jabatan. Amin. 1000% setuju Pak Ges, jangan kasih kesempatan kepada penjilat, pengkhianat dan perusak. Yusril mendukung pendirian Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diketuai oleh Jokowi. Beda lagi ini. Menyimak. Assalamualaikum. Secara keilmuan saya akui Bang Yusril. Secara integritas mohon maaf. Oke, itu ya pernyataan yang paling keras ya. Wakakak Refli Harun sama Ges itu satu frekuensi ya kan. Ya ini sama-sama benci, gemes dan gergetan sama Bahlul yang bernama Kodari. Kalau Hasan Nasbi gimana Bang? Kurang lebih lah 11-12. Tapi kalau benci enggak ya, saya enggak ada kaitannya benci. Jadi kalau yang kita kritik itu perilakunya. Apa urusannya dengan benci? Dia nggak pernah utang sama gua, nggak pernah ngambil duit gua. Makanya dulu kita baik malah sama Kodari. Biasa aja junior saya itu di HMI. Iya. Dua orang waras sedang berdialog, Bang Ges dan Bang Refli. Keren, cadas. Alhamdulillah disebut waras. Karena banyak juga yang bilang kita otak gila. Sakit hati dan lain sebagainya. Tapi begini. Sejauh mana ya Anda yakin bahwa, tapi susah juga karena gini, emang Anies gak ada kelemahan sih apa? Saya pernah nanyakan ini loh di sini, dari sisi integritas, dari sisi program dan lain sebagainya, kan bukan malaikat juga dia. Ya kan sama seperti Anda pertanyaan itu ke si Ramadan Pohan. Iya, iya ya. Sama.
Iya. Kelemahan Anies itu sangat personal, nggak ada persoalan-persoalan yang sifatnya publik. Jadi sulit. Bukan kita mengagung-agungkan dia ya. Tapi kalau kelemahan-kelemahan personal itu kan untuk apa itu, bukan urusan. Kan kita kan berbicara tentang urusan publik. Kalau urusan pertemanan ya pertemanan aja. Ya, jangan diambur-amburkan ya. Kan itu urusan privat yang nggak penting gitu. Kita menilainya publik aja. Yang publik aja. Anda sering ngomong pribadi sama Anies berdua saja selama within dari 2006 sampai sekarang. Canggih juga Arab itu. sampai ketika Anda mengatakan sampai sekarang 2018 tahun. Banyak. Nggak kehitung banyak. Nggak kehitung. Banyak. Bahkan ada yang saya paling sedih. Saya datang ke dia itu. Ngapain sih ketemu dia hari itu. Saya nyesal gitu. Kenapa? Jadi. Saya kan orang yang tidak suka ngeluh ya. Ya. Jadi ada satu kebijakan di Ancol itu panjang ceritanya. Tentang Masjid Apung. Pembangunan Masjid Apung. Jadi karena ada COVID kan terhenti. Lalu gak jalan-jalan lah. Saya itu udah bicara berkali-kali dengan direksi apa segala macam, dengan mengambil pola lain. Saya bicara dengan Taufik, Taufik Gerindra, ketemu juga dengan asisten ekonominya Anies. Ini bagaimana caranya supaya ini tetap bisa berlangsung walaupun situasi kita itu secara kondisi keuangan lagi parah sekali gitu loh. Karena kan itu legasi ya. Jadi setelah COVID agak melandai, saya menghadap ke dia, saya ngadu lah. Pertama kali itu saya datang ketemu dia itu untuk mengeluh gitu pertama kali. Apa yang terjadi? Dia itu dengan tenang, dengan biasa mendengar apa cerita saya. Begitu saya keluar dari ruangan, saya ketemu stafnya dia, Noval. Oke. Bang, pertandingan bola Desember ini nggak jadi. Padahal itu mereka sedang mau berangkat dari rumah masing-masing ke airport. Liverpool, Real Madrid, sama Barca. Memang kenapa? Tadi siang lo surat. Yang mau dia undang ke JIS itu? Iya. Ya, oke. Akhirnya ditunda ya ke Juli. Itu kan harusnya Desember. Tadi siang suratnya Pak Menko Marifest datang. Tidak memberikan izin. Oke. Jadi kebayang tuh betapa sumpahnya Anies mendapat surat itu. Kees Halifa datang menceritakan masalah. Nyesal banget gue datang 2 hari. Nyesal banget. Dia nggak cerita itu soalnya? Enggak. Oke. Tidak sama sekali. Raut mukanya penerimaannya biasa. Sebagaimana kita ketemu dia. Iya. Keluar dari ruangan baru saya ketemu. Innalillahi. Nyesal banget itu. Itu hal yang paling saya sesali. Itu udah tahun berapa ya? 2021. 2021 itu memang untuk pembukaan JIS itu akan ada pertandingan 3 segitiga itu ya? Iya, sama dari Persija juga. Oh, Persija, Liverpool. Kalau saya nggak salah, bukan Persija ya, apa ya, Bali United apa kalau nggak salah. Barcelona. Oke. Tapi akhirnya terjadinya di bulan April. Emang Anies suka sepak bola? Sangat. Apa tim favorit dia? Barcelona? Liverpool? Dia Brazil. Wah, kalau Brazil sama kita Nis. Tapi Brazil keok. Misalnya tiba-tiba entah ada konstelasi baru. Anies Erick Thohir, Anda dukung nggak? Anies Erick Thohir. Saya khawatir itu. Saya khawatir itu. Lo bisa jadi karena namanya disebut loh oleh iya memang, tapi kan gini ya. Kita itu berteman sama orang itu yang energinya positif, kita ikut ke positif. Iya. Kalau berteman dengan penipu, kita jangan-jangan ikut jadi penipu. Erick Thohir itu buat saya penipu publik. Oke. Saya khawatir aja. Berarti Anda riset 2 nama dong, jangan sama Kaisang, jangan sama Erick. Kalau Kaisang kan udah sampai tahapan najis, kalau ini kan enggak. Oke. Ini berharap. Artinya kalau Anies Erick, Anda tidak sampai jadi lawannya enggak ya? Cuma tidak dukung gitu. Tidak dukung. Jadi kita ini ya, dalam hidup tidak merasa paling baik ya kan? Kita juga banyak dosanya.
Ya, tetapi bedanya adalah kita bukan pejabat publik. Karena itu dosanya agak kurang. Tapi kalau Anda pejabat publik, Anda jangan alhamdulillah ya kan, senang-senangan. Ada menteri yang begitu menjabat hartanya kurang dari 1 miliar, 10 bulan sudah 11 miliar dan sekarang mungkin udah puluhan miliar atau ratusan miliar gitu. Ada juga menteri yang hartanya ratusan miliar tapi hadiah semua. hadiah. Hibah. Jadi kita ketawa-ketawa ini bukan berarti kita senang, kita prihatin gitu ya. Kemudian Oke, satu dua lagi ya sebelum closing statement ya. Anies Tom Lembong. Oh keren. Hah? Keren. Nggak ada resistensi? Nggak. Peluang menangnya? Besar, kalau soal wakil itu nggak terlalu pengaruh lah. Yeah. Nah, itu wacananya partai-partai aja. Oke, keren itu ya. Apakah kalau Yusuf Hamka, Babah Alun bisa jadi lawan berat Anies? Ya saya nggak mau memprediksi, tidak mau mengecilkan orang ya, silakan aja ya. Cuma bahwa dia bicara kemarin, diwawancara dengan siapa, semua yang dikatakan itu sudah dilakukan Anies. Transportasi publik gratis sudah dilakukan. Pembangunan transportasi lebih masif sudah dilakukan. Pembatasan jalan ganjil genap diperluaskan di masa Anies. Yang akhirnya nyusahin gua kemari. Iya. Kok bisa nyusahin? Kan crossing nggak ada yang ya ganjil kan genap. makanya kita tunda sehari ini. Enggak, maksudnya kalau crossing kan dari Senen lewat Tugu Tani. Iya mau crossing ke sini kan lewat Kemanggisan kan enggak. Ya dari Senen kemari pulangnya kan gue mesti ke Tebet. Balik ke kantor. Nah, kalau Tebet Gatot Subroto ya saya nggak ikut-ikut lagi sudah ya. Kan? Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Kalau saya percaya mitos DKI Jawa Barat yaitu nggak ada gubernur 2 periode. Jadi mending Anies ke Jabar, RK ke DKI. Tapi ini saya udah cek kalau nggak salah Ahmad Heriawan 2 periode. Gimana? Nggak, itu mitos yang salah. Dan saya kira bukan soal mitos-mitosan ini kan kebetulan aja. N-nya itu kata orang N-nya itu baru berapa? Kan pilkada DKI langsung ini kan baru zamannya Pak Foke. Lawan Adang Dorojatun. Foke 1 periode. Ya. Jokowi 1 periode. Nggak nyampe, cuma 2 tahun. Ya kan Jokowi nggak nyampe. Tapi maksudnya untuk 1 kali ya. Gubernur. Anies 1 kali gubernur baru 3 kali. Baru 3 kali. Jadi N-nya terlalu sedikit untuk mengatakan mitos ya. Masih banyak mitos Indonesian Idol yang runner up itu malah lebih ngetop daripada yang juara. Bang Giz, silakan Anda closing statement apapun yang ingin Anda sampaikan, jangan sampai nanti pulang menyesal belum menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, saya melihat situasi seperti sekarang ini, saya cuma ingat satu kalimat dari Nizar Kabani, seorang penyair Syria. Dia katakan begini, banyak nama yang kami ingat, tapi kami tak tersenyum lagi ketika nama itu disebutkan. Orang-orang itu yang saya tidak tersenyum lagi nama itu disebutkan, Yusril diantaranya. Itu aja. Ya, saudara sekalian, dalam sekali ya Bang Giz ini. Bang Giz ini saking dalamnya kadang-kadang seperti Nabi dia. Rasulullah menangis orangnya dalam sekali ya. Jadi marah itu kalau dia marah betul tapi puncak marahnya dia bisa menangis luar biasa orang seperti Bang Giz ini. Dan itu dalam sekali ya. Ya gimana kita bisa tersenyum sebagai mentor kita melihat situasi seperti ini, orang-orang seperti itu tidak bersenyum. Oke. Kalau dengar nama Refli Harun masih tersenyum? Oh iya. Masih. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang konsisten ya, tidak kemaruk dengan kekuasaan ya, tidak tergiur dengan kekuasaan dan tetap di jalan yang kita yakin ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.